Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Semoga kita sehat selalu dan terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran 4, pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita masuk pada materi kita selanjutnya. Kalian simak baik-baik. Selamat belajar. Masuk pada materi kita video pembelajaran 4, kita masih membahas tentang puisi, yaitu mendalami puisi yang kedua. Materi kelas 10. Referensi buku yang kita pakai, buku Brilian halaman 117 sampai 118, buku Bos halaman 260 sampai 270. Indikator pencapaian 1. Menganalisis kebahasaan dalam puisi itu berupa diksi, imaji, kata konkret, dan rima atau irama. 2. Menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. 3. Menulis puisi dengan menggunakan ide dari berita yang didengar atau dibaca. Unsur-unsur pembangun puisi. Itu ada yang pertama, tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Materi sebelumnya juga kita sudah membahas tema ya. 2. Rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Rasa ini erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Ya. 3. Nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ini dapat menimbulkan perasaan tertentu di hati pembacanya. Jadi tema, rasa, nada itu saling erat kaitannya. Keempat, amanat atau tujuan atau maksud dari puisi, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. 5. Gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan ataupun terkesan merendahkan diri. Gaya bahasa ini bisa berupa majas, ya, pokoknya kata-kata konotatif, kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya atau bermakna kiasan. Bisa juga berupa ungkapan, seperti itu ya, gaya bahasa ini. Oke, yang keenam, ada rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Ya, misalnya A A A, B B B, ya, kesamaan nada bisa di awal, dia bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kebanyakan dia kesamaan bunyinya dia di akhir. 7. Tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Apel maksudnya ya. Ya, jadi penulisan puisi ini diberi kebebasan. Karya sastra penulisan puisi, kita penulis atau penyair diberi kebebasan untuk berkarya dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk baris, bisa dalam bentuk apel. Jadi dia tulisannya ini nanti berbentuk kayak sebuah apel, bisa zigzag atau model lainnya. Kedelapan, itu ada imaji. Apa imaji? Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Ya, imaji itu kayak hayalan gitu ya, perumpamaan seperti itu ya. Oke, yang 9, kata konkret, yaitu ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Kata konkret itu kata yang mempunyai wujud yang jelas, ya, itu ya, konkret.
Yang terakhir yaitu 10 citraan. Citraan itu kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Contoh citraan itu bisa citraan penglihatan, citraan pendengaran, ya, bersangkut pautan dengan panca indera. Selanjutnya, ya, puisi itu ada dua, ada puisi baru, ada puisi lama. Yang kita bahas sekarang itu puisi baru. Puisi lama sudah ada di pembahasan pada SMP kalau Miss nggak salah ya. Oke, puisi baru. Apa sih puisi baru itu? Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata maupun rima. Beberapa jenis puisi baru sebagai berikut. Tuh yang di bawahnya ya. Kembali lagi Miss ingatkan, kalau puisi lama dia terikat dalam peraturan, tapi kalau puisi baru dia bebas. Ya. Oke, jenis-jenis puisi baru. 1 ada balada, ada 2 himne, 3 ode, 4 romansa, 5 elegi, 6 soneta, 8 maaf ya itu salah penulisan, 7 maksudnya epigram, 8 satire, 9 itu ada destikon, terzina, kuatren. Ini berhubungan, destikon, terzina, kuatren berhubungan dengan jumlah baris dalam puisi ya. Kalau terzina itu 3, kalau kuatren itu 4 baris dalam satu bait puisinya. Oke, ada juga namanya puisi kontemporer. Nah, puisi kontemporer ini jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Maksudnya puisi yang dari ketentuan biasanya itu puisi itu ada kata-katanya, ada barisnya. Kalau kontemporer ini belum tentu dia berupa kata. Ya, jadi terserah sama penyairnya. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ini dia. Tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun baru. Ini jenis puisi yang ketiga ya, puisi kontemporer. Apa sih jenis puisi kontemporer? Di sini Miss bahas ada 3, yaitu puisi mantra, yaitu mengambil sifat-sifat dari mantra. Jadi puisi kontemporer, puisi mantra ini isinya berupa mantra-mantra seperti itu. 2, puisi embling. Miss pun baru tahu ini jenis puisi ini, yaitu jenis yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. 3, puisi konkret, yaitu puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis, misalnya wajah dan bentuk lainnya. Jadi bukan berupa bahasa ya atau kata-kata, dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Seperti indikator pencapaian kita tadi, yang kedua yaitu membahas cara menulis puisi, karena nanti tugas kalian berhubungan erat dengan menulis puisi ya. Pertama, menentukan gaya puisi. Gaya yang mana yang mau kalian tulis, jenis yang mana, itu dia maksudnya ya. Tadi kan kita udah bahas jenis-jenis puisinya, kita bahas di sini puisi baru ya. 2, menentukan tema dan judul puisi. 3,
3. Membayangkan suasana. Ini sudah materi sebelumnya ya. Materi di dalam video 3. 4. Menggunakan gaya bahasa. 5. Kembangkan puisi seindah mungkin. Ini maksudnya seindah mungkin ini pilihlah diksi atau pilihan kata yang benar-benar indah atau kata-kata yang mempunyai makna mendalam gitu ya. 6. Menulis puisi. Ya, sumbernya dari Ruang Guru. Oke, kita masuk ke tugas. Tugas pertama, cari dan tuliskanlah 2 contoh puisi modern. Puisi modern ini sama dengan puisi baru ya, dengan jenis yang berbeda. Misalnya kalian yang pertama jenisnya romansa, yang kedua jenisnya elegi. Ya, jadi jenis yang berbeda. Kedua, analisislah hal-hal berikut di bawah ini dari kedua puisi tersebut. Yang pertama, ciri-ciri puisi tersebut. Jadi setelah kalian dapat contoh puisinya, sebutkanlah ciri-ciri dari kedua puisi tersebut. Yang B, unsur pembangunnya. Tadi kalian cocokkan. Apa sih yang ada unsur pembangunnya di dalam puisi tersebut atau kebahasaannya? Yang ketiga, buatlah sebuah puisi hasil karyamu sendiri dengan tema dan jenis yang bebas. Tuliskan puisi tersebut di karton atau HVS. Yang mana yang ada di rumah kalian pakailah. Serta hiaslah sekreatif mungkin. Hiaslah itu beli warna atau kasih hiasan-hiasan gambar. Terserah yang sekreatif kalian, seindah mungkin. Batas waktu pengumpulan tugas poin pertama dan 2 adalah Rabu 15 April 2020 pukul 24 atau jam 12 malam. Kirimkan fotonya ke email Miss. Tuliskan tugas poin 1 dan 2 di buku tugas kalian. Ya. Lewat harinya Miss anggap tidak mengerjakan tugas. Batas waktu pengumpulan poin ketiga itu adalah Sabtu pada tanggal 18 April 2020 pukul 10 WIB atau jam 10 pagi. Kirim ke email Miss, fotokan saja, jangan sampai telat. Demikian tadi penjelasan singkat materi pembelajaran kita dan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, stay at home, dan bantu orang tua kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.